Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Wahyuni Ambarwati. Apa kabar adik-adik kelas 12 IPS 2? Nah, kali ini kita masuk ke materi simpangan rata-rata. Kalau kemarin kita kan sudah bahas tentang desil dan presentil, kali ini kita masuk ke materi simpangan rata-rata. Kita lanjut saja ya ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran, akan lebih baik kalian harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyelesaikan data berupa data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dapat menyelesaikan data kelompok berupa tabel maupun histogram. Oke, kita lanjut. Nah, ukuran penyebaran data. Oke, kakak ingatkan lagi, kalau ukuran pemusatan data itu ada mean, median, modus. Kemudian ada ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada apa saja kemarin? Kuartil yang kita bahas, kemudian desil dan persentil. Nah, untuk simpangan rata-rata ini masuk ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu apa? Ukuran penyebaran data, kata lainnya itu variabilitas, adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Itu pengertian dari Subana DKK tahun 2005. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk ke pengertian simpangan rata-rata atau biasanya disingkat dengan SR. Simpangan rata-rata, istilah lainnya adalah deviasi mean. Itu apa? Yaitu rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Nah, simpangan rata-rata itu ada berapa? Ada dua. Seperti biasanya ada data tunggal dan ada data kelompok. Nanti kita bahas satu-satu apa rumus data tunggal, kemudian rumus data kelompok apa, kemudian kita bahas contoh soalnya. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini membahas tentang simpangan rata-rata data tunggal. Rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal ada di samping ini rumusnya. SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI min X bar per N. Dengan SR-nya itu simpangan rata-rata, X bar-nya rata-rata, kemudian X-nya itu nilai data ke I, N itu banyaknya data. Lanjut saja ke contoh ya, agar kalian lebih paham. Contoh data tunggal nomor 1. Misalkan nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 75637. Tentukan simpangan rata-ratanya. Jadi kita punya data 75637. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, langkah pertama kalian harus mencari rata-ratanya atau X bar. Oke, X bar kan rata-rata. Kalian harus mencari rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-rata kemarin? 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 6. 6 dari mana? Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi datanya kalian jumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya ada 6 sama dengan 6. Oke, kita masuk ke rumus SR-nya. Oh maaf, kita masuk ke penyelesaian simpangan rata-rata maksudnya. Caranya bagaimana? Ini setiap datanya kalian kurangi dengan rata-rata. Paham? Nah, data yang pertama kan 7. 7 kalian kurangi dengan 6 ditambah 5 dikurangi 6. 6 dikurangi 6. Oke, 3 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 6. Kemudian dibagi 6. 6 dari mana? Jumlah datanya, mohon maaf ini kepencet. Oke. Nah, 6 ini dari mana? Jumlah datanya ada 6. Kakak ulangi lagi. 7 dikurangi 6 itu dari setiap data ini kalian kurangi dengan 6. Jadi 7 kurangi 6 ditambah 5 kurangi 6. 6 kurangi 6 seterusnya sampai 7 dikurangi 6 lagi. Oke. Dibagi 6 hasilnya berapa? 8/6 sama dengan 1,33. Paham?
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang simpangan rata-rata data kelompok. Kita masuk ke data kelompok. Rumus simpangan rata-rata data kelompok ada di samping. Nah, ini dia rumusnya. SR sama dengan sigma N, I sama dengan 1 FI, XI dikurangi X bar dibagi sigma N, I sama dengan 1 FI. Jadi sigma itu nanti jumlah maksudnya, oke? Masuk ke pengertian atau maksudnya. SR itu simpangan rata-rata, X barnya rata-rata, X-nya nilai tengah data, F-nya frekuensi data, N-nya banyaknya data. Langsung saja masuk ke contoh ya. Contoh 2 data kelompok. Nah, yang tadi kan contoh yang pertama, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan kakak mempunyai tabel. Ini kelas intervalnya kan ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, dan 12 sampai 14 dengan frekuensi 2486, jumlah frekuensinya 20. Keterangannya tentukan simpangan rata-rata dari data di samping. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masuk ke penyelesaian. Nah, oke. Begini. Nah, tadi kan ada data 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14. Yang disoalkan datanya 2 ini, ada 2 kolom ini maksudnya. Ada berupa data dan ada berupa frekuensi. Langkah pertama, kalian harus mencari X terlebih dahulu. X ini, paham? X ini didapat dari diambil nilai tengah data. Jadi ada data 3 sampai 5, itu nilai tengahnya berapa? Coba 3, 4, 5 berarti nilai tengahnya 4. Paham? Kemudian ini 7 dari 6 sampai 8 nilai tengahnya berapa? 7. 9 sampai 11 nilai tengahnya 10. Kemudian 12 sampai 14 nilai tengahnya 13. Setelah kalian sudah mengetahui X-nya, kalian kalikan F dikali X. Oke, 2 dikali 4, 8, 4 dikali 7, 28, seterusnya sampai 6 dikali 13, 78. Setelah kalian sudah cari satu persatu F dikali X-nya, kalian jumlahkan keseluruhan F kali X ini. Jadi 8 ditambah 28 tambah 80 tambah 78 sama dengan 194. Oke, kita masuk ke X min X bar. Oke, jadi ini kan X barnya agak nggak kelihatan ya. Jadi ini harusnya itu X bar. Ada agak garis di atas. Nah, caranya bagaimana? X min X bar. 4 ini kalian kurangi dengan X barnya 9,7. X barnya dari mana? Setelah kalian mengetahui F dikali X 190, 194, kemudian F-nya 20, kalian masukkan ke rumus rata-rata. Oke. Nah, caranya F dikali X ini kalian bagi dengan F 194 dibagi 20. Oke. Paham? Sampai sini paham? Jadi kakak ulangi ya. Kalian kan mencari yang X, kemudian kalian cari F dikali X, kemudian F kali X ini kalian jumlahkan semuanya, kan ada 194. Untuk mencari rata-ratanya 194 ini kalian bagi dengan 20. Paham? 194 dibagi 20 sama dengan 9,7. Kita masukkan ke rumus X min X bar. Jadi X barnya sudah diketahui 9,7, berarti X-nya berapa? 4. 4 dikurangi 9,7 berapa? 5,7. Misalnya kalian bingung, Kak, 4 dikurangi 9,7 itu hasilnya minus. Jadi kakak beri kayak seperti ini. Nah, garis ini maksudnya berapapun hasilnya itu tetap positif. Paham? Berarti 4 dikurangi 9,7 sama dengan 5,7, harusnya kan minus. Cuma kalau di sini itu ndak, di kolom ini itu ndak usah pakai minus.
Kakak ulangi lagi, 4 dikurangi 9,7, 5,7. 7 dikurangi 9,7, 2,7. 10 dikurangi 9,7, 0,3. 13 dikurangi 9,7, 3,3. Paham? Oke, kita lanjut ke F. X min X bar. Jadi F ini kalian kalikan dengan X min X bar. Sudah kita ketahui X min X barnya, kita tinggal mengalikan saja. F-nya berapa? 2. 2 dikali 5,7, 11,4. 4 dikali 2,7, 10,8. 8 dikali 2,4, 8 dikali 0,3 sama dengan 2,4. 6 dikali 3,3 sama dengan 19,8. Setelah itu kalian jumlahkan keseluruhan ini dari 11,4 sampai 19,8. Kalian jumlahkan, hasilnya berapa? 44,4. Setelah diketahui, kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa? SR simpang rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI XI min X bar. Nah, ini kan sigma N maksudnya I sama dengan 1, itu maksudnya jumlah keseluruhan dari FI XI min X bar. Jadi FI dikali XI min X bar. Kan sudah kalian cari FI-nya, ini FI ya maksudnya. Sama saja FI atau frekuensi. Jadi F X min X bar sudah kalian cari satu persatu, kemudian kalian jumlahkan. Nah, itu kalian masukkan ke rumus yang ini. Jumlah keseluruhan F dikali X min X bar kan 44,4, tinggal masukkan saja 44,4 dibagi 20 dari mana? Sigma FI. Berarti jumlah keseluruhan dari F, frekuensi. Jumlah keseluruhannya berapa? 20. Tinggal masukkan 44,4 dibagi 20 sama dengan 2,25. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 2,22. Paham? Mudah ya, karena ini konsepnya, cara menyelesaikannya hampir mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Tinggal kalian harus lebih teliti saja, karena ini kan butuh ketelitian untuk mengerjakan atau mengalikannya, menjumlahkannya gitu. Kita masuk ke contoh yang ketiga, data kelompok. Nah, untuk contoh kali ini itu berupa data histogram. Tentukan simpangan rata-rata data di bawah ini. Seperti biasanya, kalau misalnya ada data berupa histogram seperti ini, kalian harus merubahnya menjadi tabel. Oke? 0,5 sampai 5,5 kok jadi 1 sampai 5 itu dari mana? 0,5 kalian tambahkan dengan 0,5 jadi 1. Kemudian 5,5 kalian kurangi dengan 0,5 sama dengan 5. Kenapa kok gitu? Kalau misalnya ini ada 1, ada 5 langsung seperti itu. Nggak usah kalian kurangi atau kalian tambahkan, jadi langsung saja 1 sampai 5. Karena ini datanya koma-koma untuk memudahkan. Jadi ini dibulatkan menjadi angka yang agar kalian bisa mempermudah untuk menyelesaikannya. Oke, jadi 0,5 dibulatkan jadi 1, 5,5 dibulatkan jadi 5. Frekuensinya berapa? 6. Seterusnya sampai 6. 6 sampai 10 frekuensinya 8. Kemudian 11 sampai 15 frekuensinya 14, 16 sampai 20 frekuensinya 12, kemudian 21 sampai 25 frekuensinya 10. Kalian jumlahkan semua frekuensi ini, totalnya berapa? 50. Kita lanjut ke penyelesaian yang selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya tadi bagaimana? Tadi kan sudah kita ketahui nilai dan frekuensinya. Kita harus mencari X-nya. X itu didapat dari mana? Ini didapat dari nilai tengah data. Jadi kan interval, kelas intervalnya kan 1 sampai 5. Kalian cari nilai tengahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nilai tengahnya berarti 3. 6 sampai 10 nilai tengahnya 18. Seterusnya sampai 21 sampai 25 itu nilai tengahnya 23. Oke. Setelah kalian ketahui
Setelah kalian ketahui nilai tengahnya, kalian kalikan F dikali X, 6 dikali 3 sama dengan 18, seterusnya sampai 10 dikali 23 sama dengan 230. Nah, kalau ini X min X bar. Untuk mencari X barnya tadi bagaimana? F dikali X kan 710, kalian bagi dengan 50, oke? Seperti ini. 710 dibagi 50 sama dengan 14,2. Sudah kita ketahui X barnya itu atau rata-ratanya itu 14,2. Ini kakak kurang slide yang di atas ya, harusnya itu lambangnya seperti ini. Oke. Sudah kita ketahui X barnya 14,2, kemudian kita kurangi X min X bar. 3 dikurangi 14,2, 11,2. Kalau secara yang benar itu kan min 11,2, nggak usah ditulis kalau di sini yang min ya, oke. Diingat, nggak usah ditulis minnya, jadi tetap 3 dikurangi 14,2, 11,2. 8 dikurangi dengan 14,2, 6,2. 13 dikurangi 14,2, 1,2. 18 dikurangi 14,2, 3,8. Sampai 23 dikurangi 14,2, 8,8. Paham? Kemudian kita lanjut ke F dikali X min X bar. F-nya itu yang ini. 6 dikali X min X bar 11,2. Berarti 6 dikali 11,2, 67,2. 8 dikali 6,2 sama dengan 49,6. 14 dikali 1,2, 16,8. Seterusnya sampai 10 dikali 8,8, 88. Kalian jumlahkan keseluruhannya. 67,2 ditambah 49,6. Seterusnya sampai 88. Jumlahnya berapa? 267,2. Oke, kita lanjut, kita masukkan ke rumus. Rumus simpangan rata-rata apa? Sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI min X bar per sigma N I sama dengan 1 FI. Nah, untuk sigma FI dikali XI min X bar, kakak ingatkan lagi, maksudnya jumlah keseluruhan dari FI dikali XI min X bar. Jumlah keseluruhannya ada di sini 267,2. Oke. Jadi kita masukkan ke rumus 267,2, kemudian dibagi dengan sigma FI. Total keseluruhan dari FI 50, berarti 267,2 dibagi 50. Ini loh, ini dibagi yang ini. Paham? Sama dengan 5,344. Kesimpulannya, simpangan rata-rata data tersebut adalah 5,344. Sampai sini paham? Kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan di Google Classroom atau kita diskusikan bersama-sama ya. Kalau misalnya kalian pengen japri juga boleh atau ditanyakan lewat grup WhatsApp. Jangan malu-malu untuk bertanya. Sekian dulu materi kita hari ini. Kakak berikan sedikit motivasi di akhir materi agar kalian lebih semangat. Oke, tidak ada kekayaan seperti pengetahuan dan tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan dari Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut. Nah, sekian presentasi dari kakak atau penjelasan dari kakak. Semoga kalian paham dan bisa lebih memahami lah, atau bagaimana misalnya kalau kalian nggak paham atau bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih. Any question? Kalau nggak ada pertanyaan,